Prabowo Subianto dari luar negeri. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang aja yang bertarung. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini nunggu Pak Prabowo pulang, akan ada pertemuan dari partai-partai Koalisi Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu yang akan plus ada partai lain dong yang ikut kan begitu. Akan membicarakan mengenai pilkada tadi, ada Jawa Tengah, ada DKI kan begitu. Senada dengan Gerindra, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyebut ada partai lain yang bakal masuk ke dalam KIM. Buntutnya hanya akan ada dua pasang calon yang bertarung merebut kursi Gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju berharap akan secara bersama-sama mengusung pasangan calon di Pilkada DKJ, Daerah Khusus Jakarta, di mana seluruh Koalisi Indonesia Maju plus ada tambahan partai politik yang lain akan bergabung untuk mengusung satu pasangan calon untuk kemudian pasangan calon tersebut berhadapan dengan pasangan calon dari partai koalisi lainnya. Kami sudah berkomitmen, Koalisi Indonesia Maju akan kompak untuk bersama-sama di Pilkada Jakarta. Oleh karena itu kami berharap nanti akan ada dua pasangan calon di Pilkada Jakarta, KIM plus beberapa partai dengan pasangan calon dari partai koalisi lainnya. Lalu, siapa partai politik yang bakal merapat masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju? Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait menyebut partainya kini mempertimbangkan untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilgub Jakarta. Jazilul bahkan sesumbar, bila KIM Plus terbentuk, Pilgub Jakarta berpotensi hanya satu poros. Ya kalau ada poros KIM Plus ya hanya satu poros, nggak akan ada dua poros. Kalau terjadi kristalisasi KIM dengan kekuatan yang lain, ya pasti terjadi satu poros. Nah, siapa figurnya ya nanti lihat dinamikanya. Kita pertimbangkan, kan sudah ada di publik tawaran itu. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar juga merespon kemungkinan PKS masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk peluang komunikasi Anies Baswedan ke Koalisi Indonesia Maju. Namun soal ini masih akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, termasuk Prabowo Subianto. Keputusan PKS masuk atau enggak itu tergantung Pak Prabowo. Pembicaraan dengan Golkar sudah sejauh mana? Sama. Artinya tergantung Pak Prabowo. Ya. Tapi sikap dari Golkar sendiri menerima jika memang keputusannya nanti Pak Prabowo nanti menerima. ada pembicaraan. Ya, terima kasih. Pak, soal Pilkada Jakarta, Pak Anies kan bilang membuka komunikasi dengan partai KIM. Dengan Golkar ada, Pak? Belum. Dan Pak Anies juga bilang kalau misalnya Pak Prabowo mendukung Pak Anies di Pilkada, dia akan merasa sangat terhormat, Pak. Ada kemungkinan itu masih, Pak? Ya. Kita tunggu saja. Perahu besar bernama KIM Plus dipastikan bakal mengubah peta politik di Pilkada Serentak 2024. Lantas, 3 partai manakah yang bakal ikut mengerek bendera di perahu KIM Plus? Tim Liputan, Kompas TV. Koalisi Indonesia Maju KIM bertekad lanjutkan kerjasama politik pada pelaksanaan pilkada di Pulau Jawa berlabel KIM Plus. Kerjasama akan diperkuat oleh parpol lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Nah, akankah KIM Plus ini terwujud? Kita bahas bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar. Ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada. Kang Ujang, jadi benar nggak sih kalau KIM Plus ini bakal terwujud dan seberapa signifikan nantinya KIM Plus ini bisa mengubah peta politik di Pilkada Jawa, khususnya di Jabar, Jateng, dan juga di Jakarta menurut Anda? Ya, kalau dalam politik itu kan serba mungkin. Kemungkinannya ya bisa terjadi. Kenapa? Misalkan saya baca dulu sekitar ibu kota Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan tadinya kan incumbent ingin lawan kota kosong, tidak ada lawan. Tahu-tahu ada lawannya gitu loh. Yang diusung oleh Gerindra dan lain sebagainya. Kan itu. Yang kedua di Banten. Banten begitu Airin kuat gitu ya, elektabilitasnya tinggi, diduga akan menang, tapi ada penantang yang baru juga, Andra Soni dengan Dimyati, dan itu memborong hampir semua partai. Yang belum menentukan adalah Golkar dengan PDIP kan begitu. Nah di DKJ juga sama ini.
ketika ada Kim Plus, maka kemungkinan besar ya kalau Kim Plus itu ada dalam satu perahu besar ya, koalisi seperti itu, maka kemungkinan akan merubah peta. Ya kalau itu terjadi, maka ini sesungguhnya merugikan Anies Baswedan. Kalau Kim Plus itu kan kemungkinan besar, misalkan PKB akan merapat kan begitu, Nasdem akan merapat, kan itu tuh. Paling nanti yang akan menjadi lawan PDIP dengan PKS, kan PKS pun diduga juga minta diajak kan, minta merapat juga. Nah ini yang menjadi menurut hemat saya Kim Plus itu bisa saja terrealisasi di DKJ begitu. Karena Sahroni mengatakan kan penentunya dewa-dewa itu begitu. Oke, kalau Anda lihat yang bakal merapat ke Kim, gabung jadi Kim Plus ini siapa? Nasdem, PKB, PKS? Ya kan kalau kita lihat konstruksinya ya, Nasdem kan ketika pertemuan di Kertanegara dulu pasca diumumkan di KPU gitu ya, lalu mendukung Prabowo Gibran. Nah ini kan tentu kalau kita bicara sudah ada dalam konteks masuk ke Kim ya, tentu kemungkinan besar akan juga ikut taat kepada kesepakatan-kesepakatan Kim. Lalu PKB kita tahu juga ketika pasca pengumuman juga Pak Prabowo datang ke DPP PKB gitu, dan di situ juga PKB mengatakan ingin bekerja sama dengan Gerindra dan dengan pemerintah begitu. Dan siapa sih yang menolak ketika diajak di pemerintahan gitu loh? PKB pun kalau diajak ya pasti mau gitu. PKS pun hari ini ketika misalkan Nasdem dan PKB diajak kan ingin juga diajak begitu. Jadi dalam konteks itu saya melihat ya disitulah sebenarnya ada perubahan-perubahan politik yang begitu cepat di DKJ ini terkait dengan persoalan pilkada begitu. Oke, kalau gitu yang menarik jadinya Kang Ujang siapa yang potensial kemudian dimajukan Kim Plus ini? Karena kan kalau kita baca sepertinya ya Kim aja nih, partai-partai yang ada di Kim ini sepertinya masih deadlock untuk mengeluarkan nama calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Apakah kemudian setelah jadi Kim Plus ini kemudian akan jadi lebih mudah untuk menentukan siapa nama yang bakal diusung di Pilkada Jakarta? Ya kuncinya kalau Kim Plus itu ada pada PKS. Apakah PKS masuk ke Kim Plus? Kalau itu masuk ya berarti ada perubahan peta. Anies bisa tidak berlayar begitu loh. Tetapi kalau PKS-nya misalkan masih di luar koalisi Kim atau punya poros sendiri, ya maka dia harus cari partai untuk mengusung Anies agar bisa 20%. Mungkin saja dengan PDIP kan begitu. Karena PDIP saya tidak yakin kalau masuk ke bagian Kim Plus itu. Nah memang kerumitannya adalah dalam Kim Plus itu adalah figur yang diusung, yang didukung, yang sedang dicari itu untuk melawan Anies Baswedan. Karena selama ini kan tidak mudah ya, sangat sulit mencari figur yang bisa menantang Anies. Dalam konteks untuk melihat popularitasnya, termasuk elektabilitasnya, hampir tokoh-tokoh lain itu belum bisa menyaingi Anies Baswedan. Nah disitulah kerumitan Kim ya, sehingga memunculkan skema Kim Plus itu untuk mencari figur sekaligus juga menantang Anies agar memborong partai agar Anies tidak berlayar, kan bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya di PKS begitu ya Kang Ujang, Anda lihatnya ya? Ya kalau skema Kim Plus itu ya di PKS. Kalau PKS-nya goyang gitu ya, PKS-nya ditarik ke pemerintahan bahkan minta diajak, ya bisa jadi bahwa Anies tidak mendapatkan partai. Nah ketika tidak mendapatkan partai, ya tentu siapapun yang diusung Kim punya potensi menang. Menang begitu. Jauh lebih besar begitu ya? Jadi Kim Plus ini sebenarnya lebih niat untuk menggandeng PKS dibanding partai-partai lain seperti Nasdem, kemudian PKB begitu ya, karena kuncinya ada di PKS. Ya, Kim tahu persis gitu terkait dengan sulit untuk menghadirkan lawan tanding bagi Anies gitu. Maka caranya hanya satu, bagaimana tadi menggoyahkan iman PKS itu untuk bisa diajak ke pemerintahan. Kalau sudah diajak ke pemerintahan, sudah dikasih 2 menteri misalkan, ya kemungkinan besar juga bisa berubah. Nah, oleh karena itu saya melihat kunci daripada skema hari ini terkait dengan koalisi di pilkada ya PKS, karena tadi Nasdem sudah digoyang-goyang, Nasdem sudah mengalami sedikit perubahan sikap ya terkait dengan pernyataannya Sahroni. Jadi ini perkembangannya begitu cepat ya, karena tadi kuncinya adalah tidak ada tokoh yang kuat untuk bisa menandingi Anies dari Kim itu, maka yang membuat jadi partainya yang digoyah begitu ya? Partai yang sudah menyatakan mengusung Anies ini?
Ya kira-kira seperti itu skemanya. Oke. Kalau gitu pertama kan usaha untuk membuat Anies jalannya nggak mulus nih di Pilkada Jakarta. Kalau gitu sosok yang bakalan diusung oleh Kim ini siapa? Kim Plus ini siapa? Ya sekarang masih sedang dicari ya. Kalau kita memunculkan nama yang sudah ada lah berhitung. Ada Yusuf Hamka, ada Ahmad Syaki, ada Erwin Aksa, Ridwan Kamil muncul tapi tidak mau, dia ingin di Jawa Barat gitu ya. Maka kalau kita melihat dari skema nama-nama yang ada sekitar itu, tetapi apakah ada memunculkan nama yang lain ya mungkin saja, tetapi kan harus jelas indikatornya. Seperti yang saya sering katakan, indikator yang popularitas, elektabilitas, isitas dan akseptabilitas itu kan harus diukur. Karena kalau dalam konteks rasionalitas kemenangan itu harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah kalau yang dihadirkan ada tokoh biasa, elektabilitasnya rendah melawan Anies ya sulit untuk bisa menang. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah skema-skema bagaimana tadi bisa bagaimana caranya Anies tidak bisa berlayar sehingga kemenangan itu ada pada kubu Kim, siapapun nanti yang didorong begitu. Menurut Anda sosoknya siapa nih yang tadi elektabilitas, kapabilitas dan juga isi tas begitu, Kang Ujang siapa? Kan Ridwan Kamil sepertinya nggak dikasih nih sama Golkar, lebih diusung untuk Jawa Barat. Betul, kalau dari situ kan namanya berarti mengucurkan nama yang lain kan. Nama yang lain dari Golkar kan Yusuf Hamka, Ahmad Syaki dan Erwin Aksa. Dari Gerindra belum ada, dari PAN Dita Anjani gitu ya. Dari partai-partai lain juga belum. Jadi orang karena itu saya melihat bahwa ya ini semuanya masih dinamis. Saya tidak bisa mengatakan bahwa akan ada nama yang baru atau lain sebagainya. Semuanya masih dinamis, Mbak Maido. Oke, kita tunggu nanti. Ini sudah masuk bulan Agustus ya. Di akhir bulan nanti kita akan tunggu siapa-siapa saja nanti nama yang akan maju mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon gubernur di Jakarta. Terima kasih Kang Ujang, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta. Terima kasih Kang Ujang, sehat selalu.